Masih adakah joran saat ini yang berbahan kualitas tinggi? Mengapa merek Shimano, Gamma, Kazda, dan Iwa mahal tapi tetap laris? Mengapa joran berbahan serat karbon serupa harganya beda jauh, dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah? Apa sebenarnya perbedaan joran kelas atas mereka dibandingkan yang lain? Hari ini, mari kita masuk ke pabrik joran besar lokal dan bersama-sama mengungkap rahasia yang jarang diketahui orang. Mungkin kamu tidak menyangka, serat karbon mereka ternyata berasal dari dalam negeri Tiongkok. Dengan bahan baku yang sama, kamu mungkin membuat satu joran sambil memikirkan cara menekan harga, tapi mereka membuat satu joran yang langsung dijual jutaan rupiah. Pertama, serat karbon dipotong dengan pisau pemotong, lalu dipotong ulang menggunakan mesin dua roda dari Weihai. Kenapa harus Weihai? Apa sebenarnya yang membuatnya berbeda? Para pemancing yang pernah memakai joran pasti pernah mendengar merek Guangwei, Handing, Baofeilong, dan Minglun. Tapi tahukah kamu? Keempat, merek ini asal Weihai, Shandong, produsen separuh lebih joran dunia. Namun, mesin cuma alat. Selembar serat karbonlah penentu apa kamu akan menikmati hobi atau cuma buang uang percuma. Joran patah adalah hal yang paling menyedihkan karena setiap joran menggunakan perekat buatan manusia. Joran kelas atas berkualitas unggul pada genggaman yang terasa sangat ringan. Kuncinya pada gulungan atas ramping dan bawah tebal. Tak seperti mesin biasa, alat ini memakai bidang miring. Saat batang serat karbon di meja operasi, mesin menekannya sambil berputar. Ini mengubah tabung lurus jadi tongkat tirus dan tekanan tingginya membuang lapisan dalam. Risiko joran patah pun berkurang, meski satu lapis belum cukup untuk ikan besar. Serat karbon yang diperkuat 2 kali pun resmi dipakai. Kini tebalnya 3 kali lipat dan jauh lebih keras. Jika joran biasa punya 4 hingga 6 lapis, joran khusus ini mencapai 7 lapis. Seperti gedung bertingkat, istilah 20T atau 40T di sini mewakili berat atau kepadatan seratnya. Serat karbon tebal ini disebut kain besar. Kain kecil pertama lebih halus dan licin, tebal prek-preknya cuma 10 mikron. Ada pula 30T, 40T, dan 65T. Makin besar angkanya, makin berat per area, bahannya makin keras tapi rapuh. Pabrik pancing biasanya menggulung kain nomor kecil, kemudian kain besar. Untuk kekuatan, batang diikat pita plastik agar serat karbon rapat, lalu masuk oven suhu tetap. Mengapa dipanaskan? Apa manfaatnya? Serat karbon sejatinya adalah kain yang tetap lentur, dan untuk menyatukannya perlu dipanaskan. Saat mulai panas, resin antar lapisan mencair lalu meresap ke tiap celah. Setelah dipanaskan terus, resin bereaksi kimia permanen hingga bentuk joran terkunci. Proses ini juga digunakan pada bodi mobil dan sepeda serat karbon. Bentuk dan panjangnya sudah ada, tapi bagaimana cara pancing ini memanjang? Serat karbon itu keras sehingga tak bisa langsung disambung. Masalahnya ada pada ketebalan. Potong salah satu ujungnya, lalu lepas plastik pengikat di depan. Plastik ini memperkuat kain karbon, tapi setelah menyatu, plastik tak lagi dibutuhkan, sadar tidak? Kedua ujung joran masih tajam. 20 tahun terakhir, mereka selalu mengamplas joran. Sebelum diamplas, bentuknya bergelombang. Setelahnya, kasar. Dalam perubahan dari tipis ke tebal, tidak ada kesalahan sedikit pun. Walau ada teknologi canggih, joran kelas atas seperti Daiwa masih buatan tangan. Boleh dibilang jelek, tapi bukan murahan. Joran kelas atas dunia yang dipelopori oleh Daiwa dan Shimano, kini semuanya berasal dari Jepang. Kelas atas berarti harganya tinggi, dari ratusan ribu hingga puluhan juta, sehingga pemula pun bisa membelinya. Bagaimana pencapaian joran lokal di bidang ini? Joran dalam negeri sudah menguasai 60% pasar global, meski didominasi produk biasa. Selain harga, detail juga sangat penting. Tahukah kamu, cincin pemandu biasa menentukan kualitas joran. Senar pancing dari reel melilit di ujung joran karena cincin ini, dan jika lancar, akan terus terikat di sana. Apa itu cincin pemandu? Cincin pemandu atau penuntun benang berfungsi mengarahkan benang agar lemparan lebih akurat, serta meratakan tekanan dan minim gesekan. Cincin ini sangat penting. Joran standar biasanya memakai aluminium oksida yang ekonomis, namun kekerasannya biasa. Sedangkan joran menengah menggunakan silikon karbida yang lebih licin dan aman untuk benang PE. Untuk kelas atas, tentu saja harus menggunakan paduan titanium ditambah cincin dalam keramik. Hanya satu cincin ini saja sudah sebanding dengan banyak joran milik orang lain. Sekarang kita sampai pada tahap terakhir, yang juga merupakan momen paling menegangkan, karena ada joran yang patah di bagian ini. Bukan buruk, tapi sudutnya terlalu tajam. Joran adalah pelepas stres bagi pemancing, memberi relaksasi yang luar biasa. Misalnya, ada yang memancing tanpa memakan ikannya, lalu apa yang dicari? Yang dikejar adalah sensasi kepuasan.